Halo teman-teman, gue Dominic. Kali ini gue bakal keliling GBK dan sekarang kita lagi di hutan kota GBK. Ayo ikutin gue. Jadi sebelum kita keliling lebih lanjut, gue bakal jelasin dulu apa itu GBK dan kapan diresmikannya. Jadi GBK adalah kompleks olahraga yang dibangun pada 1958 dan diresmikan pada tahun 1962. Dan peresmian ini diresmikan oleh Ir Soekarno sebagai pendirinya, sebagai simbol kebangkitan nasional. Dan tujuan dari pembangunan GBK sendiri adalah untuk sebagai tuan rumah penyelenggara Asian Games keempat. Halo guys, kembali lagi sama gue. Sekarang kita lagi berada di kawasan GBK. Terkhususnya kita lagi di istirahat nih, lagi di daerah kulinernya GBK. Dan sebelum itu gue mau jelasin dulu sejarah tentang GBK itu sendiri. Jadi GBK itu dirancang oleh Frederick Silaban. Dia itu juga yang merancang Masjid Istiqlal. Presiden Soekarno menjadi sosok yang tak bisa dilepaskan dari ikon gedung olahraga Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ada sejumlah fakta menarik di balik stadion yang dirancang oleh arsitek Frederick Silaban ini. Anak Jakarta penasaran? Langsung saja kita berpulang ke tahun 1962. Sejak penunjukan nama Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games keempat yang diumumkan di Tokyo, Jepang, Soekarno mengambil langkah besar untuk membangun fasilitas olahraga dan membenahi infrastruktur kota. Dan biasanya GBK ini digunakan untuk pertandingan sepak bola ataupun konser-konser. Dan GBK sendiri berkapasitas 100.000 orang. Jadi ini adalah kondisi GBK di sore hari. Jadi semakin sore ini semakin ramai. Oke guys, jadi seperti yang bisa kita lihat, jadi GBK itu semakin sore itu semakin ramai. Jadi banyak orang yang melakukan aktivitas seperti jogging ataupun kulineran di daerah GBK ini. Jadi guys, gue mau jelasin kenapa GBK ini bisa disebut sebagai cultural asset. Yang pertama itu GBK dibentuk sebagai simbol dari kebangkitan nasional yang dilakukan oleh presiden pertama kita, Ir Soekarno. Lalu GBK ini bisa digunakan sebagai tempat latihan dan juga tempat berkompetisi para atlet. Dan kenapa GBK bisa disebut cultural asset lagi? Karena GBK sendiri itu dibuka untuk umum, sehingga perlu kita untuk menjaga kelestariannya. Yang terakhir gue bakal ngebahas mengenai cultural product yang bisa diciptakan dari GBK ini sendiri. Jadi yang pertama, GBK ini bisa dibuka sebagai tempat acara satu event. Misalnya kalau di GBK sendiri itu bisa digunakan untuk konser.
bisa digunakan sebagai tempat berkompetisi sepak bola, misalnya seperti Asian Games ataupun FIFA Matchday. Rhythm. Indonesia can break all the way from their own box into the other one. Marcelino, did he wait too long? No, he did not. I thought he missed his chance, but that was composure. Nah, dikarenakan tadi tidak memiliki akses untuk masuk ke lapangan, berikut merupakan penampilan dalamnya. Lalu GBK sendiri ini punya desain yang unik karena menggabungkan elemen modern dengan filosofi lokal. Salah satu ciri khasnya adalah atap yang berbentuk oval yang disebut temu gelang, yang dirancang untuk menahan panas dan angin kencang. GBK sendiri memiliki berbagai fasilitas. Yang pertama ada area pemanasan yang dapat digunakan pemain sebelum pertandingan. Lalu berikutnya ada ruang ganti atlet A. Di ruang ganti ini juga memiliki berbagai fasilitas seperti salah satunya ada toilet yang sudah berisikan ada shower dan juga kolam rendam. Dan tidak lupa ada ruang ganti pelatih dan juga tempat pijat. Dan ruangan ini sendiri tuh sering digunakan pemain timnas untuk berganti pakaian. Selanjutnya ada ruang VIP yang dimana ruangan ini tuh memiliki view terbaik dalam melihat pertandingan. Selanjutnya ada ruang konversi pers. Ruangan ini tuh digunakan untuk konversi pers sebelum dan sesudah pertandingan sepak bola, konser, ataupun event besar lainnya. Dan tempat ini juga menjadi pusat informasi bagi media. Fakta unik tentang GBK adalah, sebelum namanya Gelora Bung Karno, nama stadion ini adalah Stadion Utama Senayan. Sekian vlog dari Gelora Bung Karno Jakarta. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan terima kasih sudah menonton.